Halo Ibu Glo, pada hari ini kelompok saya yang terdiri dari Abel, Gim, Kera, dan Wilbert akan presentasi tentang batu bara versus biomasa. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu batu bara. Batu bara adalah akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, sehingga kemudian akan terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen atau anaerobik, misalnya pada bagian bawah dari suatu danau atau pada endapan atau sedimen berbutir sangat halus. Batu bara pun memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah lignit atau juga disebut sebagai batu bara coklat. Yang kedua adalah subbituminous. Yang ketiga adalah bituminous. Dan yang keempat adalah antrasit. Sekarang saya akan menjelaskan proses terbentuknya batu bara. Seperti yang kita ketahui, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan mati yang tertimbun di lingkungan dengan minim oksigen, sehingga tumbuhan yang mati tersebut tidak dapat mengalami pembusukan secara sempurna. Nah, seiring berjalannya waktu, timbunan-timbunan tersebut akan terkubur semakin dalam akibat adanya pergeseran kerak bumi dan juga akan mengalami tekanan serta suhu tinggi. Proses ini pun kemudian meningkatkan kadar karbon dan mengubah sisa-sisa tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara. Jadi saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dari batu bara. Jadi yang pertama itu pada tahun 400 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, bangsa Tiongkok dan Romawi menggunakan batu bara sebagai sumber panas dan juga energi bahan bakar. Terus yang kedua pada abad 13 sampai 17, batu bara kembali populer di Inggris karena kayu di tempat tersebut sudah mulai langka dan juga digunakan juga oleh suku Hopi di Amerika. Terus yang ketiga, revolusi industri pada abad ke-18 sampai ke-19, penggunaan di mana terdapatnya penemuan mesin uap oleh James Watt yang membuat batu bara menjadi sumber energi utama bagi pabrik, kereta, dan juga kapal. Nah, pada saat ini adalah sudah masuk ke era modern, yang dimana itu sudah mulai pada abad 20 sampai saat ini, yang dimana batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama PLTU untuk menghasilkan listrik. Kalau untuk di Indonesia sendiri, industri batu bara dimulai sejak penemuan tambang di Pengaron, Kalimantan Timur pada tahun 1849. Jadi gimana sih prinsip kerjanya batu bara? Yang pertama, batu bara akan dihancurkan, yang dimana batu bara akan digiling dan menjadi serbuk yang halus agar mudah dibakar. Lalu selanjutnya, karena batu bara sudah dihaluskan, maka serbuk-serbuk batu bara akan dimasukkan di dalam boiler agar dibakar dan bisa memanaskan air yang di dalam pipa, sehingga akan terjadinya berubah dalam pipa itu yang menjadi uap yang bertekanan tinggi. Lalu yang ketiga, uap kan mempunyai tekanan yang tinggi, di mana uap itu akan dialirkan ke turbin, sehingga turbin tersebut bisa berputar dan menghasilkan sebuah listrik atau energi. Lalu turbin itu terhubung dengan generator, yang dimana saat turbin berputar, generator dapat menghasilkan sebuah listrik. Lalu yang kelima, karena uap masih ada sisa, yang pastinya uap akan didaur ulang, yang dimana akan didinginkan kembali menjadi air, lalu digunakan lagi dalam siklus berikutnya. Jadi siklusnya akan berulang-ulang terus. Selanjutnya adalah batu bara. Kelebihan dari batu bara, yang pertama cadangan batu bara masih berlimpah termasuk di Indonesia. Yang kedua biaya produksi ia relatif rendah. Yang ketiga mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar. Kekurangan batu bara sumber daya tidak terbarukan sehingga bisa habis, menghasilkan 40% emisi gas CO2 dari pembakaran bahan fosil. Dapat menyebabkan panas global dan hujan asap. Nah, apa saja dampak dari menggunakan batu bara sebagai sumber energi? Yang pertama adalah dapat berdampak pada gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan sumber gas rumah kaca terbesar. Dan pada tahun 2024, data membuktikan bahwa sekitar 353 juta ton setara karbon dioksida dihasilkan.
Dan pada tahun 2024 juga, 26,7% emisi gas rumah kaca di Indonesia berasal dari pembangkit listrik. Dan pada tahun 2024, karena meningkatnya emisi gas rumah kaca, suhu global pun juga mengalami kenaikan sebesar 1,6 derajat Celcius. Tidak hanya berdampak pada gas rumah kaca, namun juga memiliki dampak limbah. Yang pertama adalah fly ash atau abu layang. Itu merupakan abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang melayang ke atas, seperti ke udara. Sedangkan bottom ash adalah hasil pembakaran yang jatuh ke bawah, seperti ke air yang juga dapat mencemari airnya. Selanjutnya adalah masalah batu bara. Yang pertama merupakan energi yang tidak terbarukan, suatu saat bisa habis. Yang kedua membutuhkan waktu 50 juta sampai 350 juta untuk terbentuk. Yang ketiga, cadangan batu bara di Indonesia diprediksi hanya akan bertahan sekitar 40 sampai 60 tahun. Nah, solusi dari masalah-masalah tersebut adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya, biomasa. Biomasa adalah sebuah bentuk dari energi terbarukan hanya yang berasal dari pohon organik seperti hewan dan tumbuhan. Sumber umumnya bisa kayu dan limbah hutan. Yang kedua, sisa pertanian. Yang ketiga, limbah organik. Sekarang saya akan menjelaskan perkembangan dari biomasa. Nah, yang pertama itu adalah zaman prasejarah, yang dimana ini pada tahun sebelum 1800-an, yang dimana masyarakat setempat itu masih menggunakan kayu atau sisa-sisa tanaman untuk menghangatkan diri sampai akhir abad 19-an. Terus yang kedua adalah revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-20-an. Masyarakat tuh sebenarnya masih menggunakan kayu, namun lama-kelamaan masyarakat setempat beralih menggunakan batu bara dan juga minyak bumi secara besar-besaran. Yang ketiga adalah krisis energi, yaitu terjadi pada tahun 1970-an. Yang dimana ini nih harga minyak naik sehingga masyarakat setempat tuh tertarik ke energi alternatif, termasuk cara mengolah biomasa jadi lebih efisien. Yang keempat itu era modern, generasi 1 dan 2. Jadi awalnya itu buat bahan bakar dari tanaman pangan seperti tebu, jagung, dan lain-lain, lalu berkembang pakai limbah dan bagian tanaman yang tidak dimakan seperti akar dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir adalah masa kini, generasi 3, yaitu teknologi baru. Jadi masyarakat itu menggunakan alga atau mikroba dan teknik canggih, misalnya pemanasan tanpa udara untuk mengubah sampah organik gas atau bahan bakar cair. Oke, selanjutnya kita akan ke prinsip kerja biomasa. Prinsip kerja biomasa itu ada 5, yang mana pertama itu kita akan pembakaran langsung atau bisa dibilang direct combustion, di mana ini akan langsung dibakar untuk menghasilkan panas yang kemudian bisa digunakan langsung menjadi listrik melalui turbin uap. Lalu yang kedua itu ada gasifikasi, yang dimana proses ini bisa mengubah biomasa menjadi gas sintesis atau bisa dibilang syngas dengan oksigen yang cukup terbatas. Dan syngas ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Lalu yang ketiga itu ada pirolisis, yang dimana pirolisis ini bisa digunakan tanpa oksigen untuk menghasilkan bio-oil, syngas, dan arang. Lalu yang keempat ada fermentasi, yang dimana fermentasi ini berbasis gula atau pati difermentasi untuk menghasilkan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan secara umum. Lalu yang terakhir ada anaerobic digestion, yang dimana anaerobik ini berasal dari limbah organik diurai oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas seperti gas metana yang dapat digunakan untuk listrik atau panas. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan biomasa. Untuk kelebihan biomasa, yaitu bahan-bahannya berasal dari materi organik yang bisa tumbuh kembali. Lalu, biomasa ini juga bisa mengurangi jumlah limbah sampah yang menumpuk. Bisa limbah sampah, limbah dari industri, dan masih banyak lagi. Nah, biomasa ini juga mempunyai siklus karbon, yang dimana biomasanya bisa bersifat netral. Nah, cuman biomasanya juga mempunyai kekurangan,
Yang dimana biomasanya juga sangat membutuhkan volume material yang cukup banyak agar bisa memproseskannya. Lalu, biomasa juga mempunyai permintaan yang dimana dapat memicukan penggundulan hutan dan bisa merusaknya ekosistem. Lalu, biomasa jika terjadinya pembakaran biomasa akan melepaskan karbon dan penggunaan kotoran hewan dapat melepaskan gas metana jika pengelolaan kotoran hewan itu tidak tepat atau tidak benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari gas rumah kaca dan limbah. Yang pertama itu adalah mengurangi emisi karbon yang ada di udara. Kemudian dengan mengelola limbah organik seperti gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berbahaya dapat diubah energinya. Namun jika pembakaran biomasa dilakukan secara tidak efisien atau tradisional, biomasa tetap bisa menghasilkan asap dan partikel karbon. Kemudian kalau untuk limbah itu mengurangi jumlah limbah dengan cara mengelola dan mengubah menjadi energi. Yang kedua itu mengurangi tumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir seperti TPA. Terus yang terakhir itu adalah mengurangi risiko pencemaran air lindih dan bau tak sedap. Berikut adalah sumber-sumber yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan Tuhan memberkati.